nonton Bleach dari awal sampai habis 366 episode. Naruto gue ulang lagi dari awal sampai habis. Terus gue Dragon Ball nih, gue lagi ngulang nonton Dragon Ball yang pertama nih, Goku masih kecil nih. Oh my god. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri, dan untuk guest episode kali ini gue kedatangan seseorang. Kalau Anda kelahiran tahun 80-an dan besar di tahun 90-an, of course sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Dulu terkenal sebagai penyanyi cilik di trio Kwek Kwek. Leonie Fitria. Apa kabar, Le? Baik banget. Asik, akhirnya bisa Halo, ngobrol sama Lele. Le, lu kan kemarin gue pas chat sama lu kan, lu pengen ngobrol sesuatu yang lain kan, yang lu bilang lu udah bosen lah tuh ngomongin tentang. Jadi kasih tahu dikit ya. Jadi Iya. Andri itu ngontek gue mungkin dari tahun lalu, Mm-mm. ngajakin bintang tamu di podcastnya. Terus gue kayak dengan santai, aduh belum mood. Iya, dia bilang belum mood. Oke, Soalnya lo pembahasannya pengennya ngebahas yang udah sering gue bahas gitu, jadi kayak gue capek ngomongin gitu lagi kan. Terus sampai kemarin dia masih udah mood belum, aduh harus ngomongin itu lagi ya, karir lah apalah, bosan banget gue. Iya, bener. Dan akhirnya gue liat kan lu sering, gue follow IG lu kan, Instagram lu kan, lu sering banget ngomongin tentang anime, bahas Jepang. Iya, gue kan otaku. Iya, ternyata dia otaku sejati. Ya udah, yuk kita ngomongin tentang Jepang gitu kan. Gue juga suka Jepang gitu kan. Baru semangat. Baru dia semangat. Oke lah, kita ngomongin soal Jepang. Tapi ngomong-ngomong, kalau dulu kan kita ngomongnya otaku ya, kalau suka anime, suka manga gitu ya, suka yang Jepang. Tapi kenapa sekarang orang ngomongnya wibu ya? Wibu. Iya. Gue juga nggak tahu tuh, gue juga baru dengar akhir-akhir ini. Gue sih taunya otaku memang. Iya, setahu gue dulu juga otaku. Tapi kenapa orang kalau, dan kesannya negatif gitu loh kalau orang lu otaku juga dari lu negatif. Gue sih bodo amat, emang suka mau gimana. Tapi mungkin gini ya, kalau gue ngerasa otaku ya udahlah ya, memang kita suka, why not gitu kan. Tapi kalau wibu tuh suka jadi bahan ledek-ledekan sekarang jadinya kan. Kenapa? Apa yang membuat wibu diledekin? I don't know. Misalnya lu ngepost sesuatu tentang hal yang berbau Jepang nih, anime gitu atau apa, pasti suka ada aja yang ngomong, ih wibu banget sih lu. So what? Iya kan? Tapi gue bingung gitu. Kenapa dengan wibu banget gitu? Kenapa orang kalau suka Jepang langsung di kesannya konotasinya gitu, ya kan? Padahal ya salah stereotyping gitulah. Betul. Nah, kalau ngomong sama kata mereka, kita happy kok jadi otaku atau jadi wibu. Betul. Kan kita juga keluar duit sendiri ya buat menikmatinya ya. Bener. Dan itu kan hiburan kita, ya nggak sih? Yoi. Betul. Nah, kalau ngomongin soal Jepang nih, lu ingat gak pertama kali terpapar sama hal-hal yang berbau Jepang ini kapan? Doraemon Berarti RCTI dong? RCTI. Yang pasti gua rasa ya hampir semua orang itu tahu culture Jepang itu mungkin dari Doraemon kayaknya, kalau yang seumuran kita ya, awal-awalnya gitu. Karena kan ya maksudnya di situ benar-benar kayak lo tahu kehidupan keluarga Jepang gimana, anak sekolahnya gimana, apa segala macam. Di situ dari Doraemon, terus gue basically dari kecil emang suka baca komik itu gue suka banget, jadi sering beli komik-komik Jepang. Ya sebenarnya sih gue juga baca kayak Donald Bebek apa segala macam gitu, gue juga baca. Terus apa sih komik-komik anak-anak lagi itu dulu, even yang kayak serial Bobo. Karena gue basically suka baca, tapi yang paling banyak gue koleksi itu komik Jepang. Dari Pangpong, lo tau gak Pangpong? Zaman dulu. Gue pernah denger tapi gue nggak baca. Zaman dulu gue kecil tuh ada dari Pangpong, Kobo-chan, Doraemon, Sailor Moon, sampai yang gitu gue udah mulai SD kan Conan, terus Kung Fu Boy, One Breakshot ya, yang komik biliar. Iya. Namanya Cindy juga kalau di Breakshot. Ya, terus yang shoot, yang apa sepak bola, gitu. Pokoknya semua. Jadi gue itu pembaca manga memang dari dulu. Jadi kayak koleksi manga gue tuh ada 3 lemari gitu. Jadi kayak duit jajan gue dari dulu sampai sekarang tuh habisnya buat itu. Oke, berarti. Plus ya, terus karena zaman dulu ya belum ada kita belum ada YouTube atau segala macam, ya kita nonton anime sesuai yang ditayangin di TV kan. Betul. Doraemon, Dragon Ball,
Semua pokoknya ditayangin di TV lah itu gue tonton semua gitu. Sampai akhirnya ya kita udah bisa apa? Udah ada YouTube, udah ada apa gitu. Atau sebelum YouTube itu gue ke Mangga 2 beliin kayak Naruto series. Dia berapa banyak ya, masih yang kayak gitu-gitu loh nyarinya dulu tuh. Dulu jadi otaku tuh susah loh. Sekarang mah gampang, dikit-dikit tinggal search. Iya, betul. Dulu susah loh. Betul. Lo mau nyari yang gitu-gitu. Sampai gitu mulai SMP gue tuh udah mulai kayak yang Junji Ito apa segala macam gitu. Jadi emang semua gue sikat sih. Berarti lu ngalamin ya dari zaman komik masih harga 2.500 ya kan, sampai sekarang udah 20. Berapa ya sekarang komik ya? 20. Yang paling murah 25.000, kalau yang rada tebal dikit 35.000. Masa sih? Gue beli Dragon Ball Super serius, berapa ya? 40.000 ya? 40.000. Gue pokoknya udah nunggu diskonan kartu kredit kalau pas ulang tahun tuh baru belanja di Gramedia. Kalau enggak mah boncos tuh buat beli komik doang. Iya, gokil sih. Tapi lu ngerasain ini nggak sih? Pas gue ngerasain sebenarnya ketika gue mulai terpapar sama Jepangan gitu tuh dari video sih, zaman masih nyewa video Betamax tuh. Video apa tuh? Jadi dulu kan nontonnya Gaban. Oh iya ya itu. Voltus, Gundam, Sansea. Megaloman dulu, lebih jadul lagi Megaloman. Nah, gue Megaloman nggak tuh, gue belum. Oke. Satria Baja Hitam. Oh iya, tapi itu tayang di TV sih. Iya. Satria Baja Hitam. Ya, sama gue juga begitu. Nah, terus ya maksudnya kan jadi kan si budaya Jepang itu lumayan nempel di kita tuh kan dari kayak gitu kan, dari dari anime, dari komik segala macam. Sampai pas gue pertama kali ke Jepang, gue ngelihat emang semua yang gue lihat di komik atau di anime itu sama kayak gitu, men. Emang real gitu loh, kayak gitu, kayak suasana kotanya, rumah-rumahnya, terus culture-nya. Jadi kayak pas gue nyampe sana kayak bener-bener amazing, kayak oh ini beneran kayak yang gue lihat dan gue baca selama ini gitu. Iya. Jepang. Cuman ya nggak banyak orang jahat kalau di anime atau di komik kan banyak banget orang jahat ya di Jepang ya kesannya ya. Iya. Karena ada aja villain, ada aja ini, terus kesini ada cewek digangguin gangster ini itu kan saya banyak banget gitu. Ternyata itu doang yang beda. Nyampe sana mah aman banget, kagak ada yang begituan mah. Iya. Lu ini gak sih ngikutin film selain anime dan manga, lu ngikutin gak sih kayak dramanya atau mungkin musiknya, J-pop, J-rock? Lu nggak ngikutin? Kalau musik ya. Oke, kalau musik ya. Oke. Kalau musik itu sebenarnya sih kalau kayak zaman kita SMA dulu kan Laruku lagi ngetop-ngetopnya tuh, sempat dengerin lah, beli CD-nya, beli DVD konsernya gitu, dan gue suka musiknya sih. Nah, gue itu mulai agak explore lagu Jepang tuh sebenarnya mulai dari tahun lalu, pertengahan tahun lalu baru mulai explore lagi. Kenapa? Karena gue kayak mendadak bosan gitu sama lagu yang biasa gue dengar. Maksudnya kayak mendadak bosan sama lagu yang gue ngerti gitu loh bahasanya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu. Gue kayak mendadak kayak, kan gue suka banget denger lagu gitu, tapi at some point itu di tahun lalu tuh gue kayak apa sih, gue malas gitu loh jadi dengerinnya gitu. Akhirnya gue ngedengerin mulai dari lagu-lagu anime yang gue tonton, gue dengerin kayak oh enak juga ya dengerin lagu yang gue nggak ngerti bahasanya gitu kan. Udah akhirnya mulai dari situ langsung playlist gue jadi Jepangan semua sampai sekarang. Ya, dan terus gue kan tipe yang kalau kayak udah gue nggak setengah-setengah gitu loh, kayak langsung jurut cari ini segala macam. Gue suka ini gitu. Jadi akhirnya baru mulai explore dan kayak expose lagu-lagu Jepang itu memang mungkin 8 bulan belakangan ini. Oke, lu bener-bener serius dengerin lagu-lagu Jepang 8 bulan belakangan, tapi sebenarnya dari SMP juga udah tahu lah ya, kayak Laruku segala macam. Tahu. Laruku kan gila, dulu kan booming banget kan. Gue inget sih, gue pernah sampai beli DVD. Kan zaman dulu kan juga kalau mau nonton konser ya, kalau nggak bisa nonton ya nyari DVD konsernya ya. Iya, benar. Gue beli gitu.
Cuman dulu kan kayak masih di umur-umur yang kayak gue suka tapi kayak gue nggak ngerti gitu loh bahasanya gitu, jadi gue nggak mengeksplor lebih jauh gitu. Tapi kalau sekarang gue malah udah di umur yang gue nggak peduli gue ngerti atau enggak, yang penting gue bisa nikmatin gitu. Ya berubah kan gitu. Mungkin semakin berubah. Jadi kayak sekarang tuh malah gue lebih seneng denger lagu ini, gue nggak tahu nih lagu ngomongin apa, yang penting gue suka dengernya, ya udah gue dengerin gitu. Nggak penting lagi liriknya, nggak penting lagi gue harus ngerti isinya tentang apa gitu. Iya. Dulu tuh kalau nyari lagu Jepang ya, kalau lu mau koleksi nih yang original, lu kan susah kan, karena nggak masuk ke Indonesia tuh dulu tuh. Ada masuk tapi ya tertentu. Jadi kalau kayak dulu tuh langganan gua banget itu, kalau gua, jadi gua tuh memang pengkoleksi sebenarnya gua tuh. Jadi ya kayak komik, gue suka baca komik, gue koleksi. Gue suka denger lagu, gue koleksi CD. Gue suka ini gue koleksi DVD, gue suka film. Nggak tahu kelihatan nggak itu tuh DVD gue semua itu. Oke. Itu semua DVD. Jadi gue tuh pengkoleksi gitu. Jadi nah, dan gue tuh dari dulu kayaknya kalau kayak gue punya duit lebih itu gue spend itu ke situ, ke hobi gue gitu. Jadi gue bukan tipe yang belanja nggak jelas, tapi gue abisin ke hobi gue. Nah, gue tuh suka banget ngabisin waktu di kayak toko CD. Jadi kayak di Aquarius, di Duta Suara. Itu kadang ya kalau lu cari-cari mah ada yang import-import gitu. Si Jepangan itu kadang gue dapetnya dari situ. Ada aja, tapi memang nggak banyak dan kadang nggak dipajang di rak-rak itu, lu beneran harus kayak nyari-nyari gitu. Nyari-nyari ke dalam gitu. Itu masih ada kadang, dan memang import gitu. Iya. Kalau dulu tuh gue salah satu toko, temen tokonya udah nggak ada sih. Dulu di Gajah Mada tuh, namanya My Idol. Itu memang dia spesialis buat jual lagu-lagu yang memang Asia. Jadi kalau mau nyari yang Mandarin, Korea, dulu Korea malah belum, K-pop belum se-booming sekarang, dia udah jual tuh sama Jepang. Dan rata-rata dia import, dia ambil dari Singapura, dia jual di sini. Jadi waktu itu karena gue dulu demen ini ya, Ayumi Hamasaki ya, jadi gue selalu suka meneror. Iya, meneror dia kalau ada album baru keluar. Dan gue baru tahu tuh, gue nggak main ke Gajah Mada sih soalnya. Oke. Iya, dia jadi dulu tuh ada toko dia emang spesialis jual begituan. Jadi lu mau nyari DVD-nya, lu mau nyari CD-nya yang original ya, lu mau nyari posternya yang memang poster original juga dari itu langsung, tuh ada semua itu lu bisa pesen sama dia. Dan uniknya kalau Jepang yang gue lihat ya, kan kalau biasa tuh di barat ya keluar album dulu, baru ini kan apa singlenya baru mulai pelan-pelan satu-satu dipecah-pecah tuh, mau baru video klipnya tuh. Kalau Jepang tuh terbalik, dia singlenya dulu keluarin satu lagu, misalnya udah kekumpul 4 lagu 5 lagu, dia baru keluarin albumnya, dan lagu-lagunya itu baru dimasukin ke albumnya. Tapi lu bisa beli singlenya doang, yang which is itu beli CD itu isinya cuma 3 lagu doang. Ya ampun. Gue malah nggak tahu tuh, karena gue ya dengan explore Jepang tuh udah zamannya Spotify kan, jadi ya udah tinggal search gitu. Yang gue punya tuh cuman CD dulu, memang cuman Laruku sama DVD konser Laruku gitu. Jadi gue nggak tahu tuh kalau cuma single-singlean gitu. Lucu juga ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kayaknya mungkin di sana juga itu kali, tes dulu lah daripada langsung keluarin modal buat bikin album ya, bikin single dulu, kalau meledak baru bikin lagi gitu. Maybe ya. Cuman ya gitu, buat kita yang koleksi jadi boros nih. Wah, beli CD-nya dulu, singlenya. Nah, itu mungkin trik penjualan juga itu, marketing itu. Iya. Dan ini ya, kalau di Jepang itu artis-artis penyanyinya situ tuh, mereka tuh packagingnya bener-bener bagus loh. Digarap banget ya. Iya. Gue waktu itu ya memang soalnya kan udah ada idol culture juga gitu di sana, jadi memang kayaknya harus dikemas sebaik mungkin, karena kan mereka juga menjual idol culture-nya itu kan, bukan hanya sekedar lagu gitu. Dulu gue inget vokalisnya Laruku Lakensel, si Haido ya, dia itu ada satu singlenya, bentuk CD-nya, kotak CD-nya tuh nggak kotak gini, tapi bentuknya tuh kayak peti mati, memanjang. Keren ya, gue tuh suka loh kayak gitu. Maksud gue tuh memang collectible gitu loh.
dipikirin packagingnya. Dan CD-nya tuh bukan ukuran normal CD seperti biasa. CD-nya tuh setengah dari CD ukuran normal. CD yang kecil gini. Pernah lihat kan CD Mini kecil gini kan? disc, Iya, ya iya, mini iya, disc. iya, iya. Jadi lu kalau mau setel lu harus cari player yang memang bisa buat taruh itu CD kecil ya, mini disc-nya. Kalau enggak dia nggak mau kebaca. Iya Iya, benar-benar. iya, Itu biasa harus player yang mahal baru bisa begitu. Player iya, yang bajakan nggak bisa tuh. iya, player bajakan nggak bisa karena dia nggak ada tempat buat naruhnya. Iya. Iya, dulu tuh ribet banget lah. Pokoknya itu cukup apa ya? Tapi seru tau gak? Bener Seru. seru. Kalau sekarang kan semua gampang kan kayak, ya gue bisa dengerin lagu dari Afrika sampai Zimbabwe sampai Jepang semua gampang, semua dari handphone juga bisa. Dulu tuh beneran huntingnya itu loh. Itu Iya. bagian dari seru. Dia sudah hunting capek-capek ternyata gitu denger satu album, ya gue gak suka albumnya. Iya, iya, iya. Bener. Tapi lu dulu Laruku datang, lu nonton nggak konsernya? Gak sempet. Oh, oke. Gak sempet. Makanya gue beli DVD konsernya karena gue gak sempet. Mereka Kan sempat. sibuk ya dulu ya. Jadi ya gak Mereka sempet. sempat tuh konser sekali di Indonesia, di mana, di Senayan Iya, waktu itu ya. gue inget tuh waktu mereka konser tuh, gue kayak ya nggak bisa datang. Ya mau gimana? Iya. Tapi lu berarti sekarang masih ini ya, masih rajin nonton animenya juga, masih baca Pasti komiknya itu juga. hiburan gue selama pandemi, cuy. Hiburan gue selama pandemi tuh akhirnya gue nonton Bleach dari awal sampai habis 366 episode. Naruto gue ulang lagi dari awal sampai habis. Terus gue nih next ini mau mengeksplor One Piece, tapi itu kan kayak 1000 episode gitu kan. Gue lagi contemplating gitu kayak manganya atau animenya ya gitu. Karena dua-duanya butuh dedikasi gitu 1000 gitu kan. Tapi kayaknya sebelum ke One Piece gue mau ngulang Shippuden dulu sih. Shippuden tuh soalnya seinget gue kayak belum sempat, atau kayak gue baru nonton sedikit gitu. Jadi gue pengen menyelesaikan Shippuden 500 episode dulu, baru habis itu gue berkomitmen ke One Piece. Karena One Piece tuh butuh energi sendiri. Iya. Sepanjang. Karena gue nggak bisa yang setengah-setengah gitu loh. Gue tipe yang mesti kelarin gitu. Kecuali benar-benar gue nggak suka banget ya gitu, baru gue tinggal. Gitu. Kalau yang tolerable kayak Bleach gue kelar sampai 366 episode itu. Berapa lama lu kelarin? Nontonnya maraton dong? Enggak. Nah itu juga tuh, gue tuh nonton, jadi walaupun gue kelarin tapi gue nggak maraton. Gue tuh kayak sekali yang gue tonton tuh bisa beberapa judul, jadi gue kayak switch gitu. Jadi Bleach itu gue selesain itu mungkin sebulan setengah, karena gue selingan nonton yang lain juga gitu. Kayak gue kalau baca manga itu gue buka tab tuh bisa sampai 5 judul. Nonton anime juga gue sekarang nih yang lagi gue tonton barengan ini sekarang ini Dragon Ball nih, gue lagi ngulang nonton Dragon Ball yang pertama nih, buku masih kecil nih. Oh my god. Terus gue lagi nonton Parasite. Terus Gintama, terus Kengan Asura, sama baru nyelesain Cowboy Bebop lagi. Iya, Cowboy Bebop pun udah lama kan sebenarnya. Iya udah lama. Cuman dulu gue nontonnya kan sekarang udah ada di Netflix kan. Sebelumnya tuh nontonnya streamingan gitu, jadi kan kurang oke gitu. Jadi gitu udah ada di Netflix, gue nonton ulang gitu. Oke, iya. Jadi bisa kayak beberapa judul gitu. Makanya lo kebayang nggak kalau kayak One Piece gitu 1000, oke. Berarti gue butuh berapa bulan buat itu kan. Jadi oke, gue simpan buat nanti. Iya, tapi gokil sih. Lu tadi berapa? 300-an episode dalam 1,5 bulan tuh cepet loh. Masa sih? Itu padahal udah, ya tapi emang gue nggak ngapa-ngapain kan, di rumah doang. Iya. Sebenarnya kita kalau nonton anime tuh mostly sebenarnya bener-bener nonton filmnya itu kan paling 20 menitan ya. Kurang lebih sih 20 menit. Kan biasa satu episode kan cuma 21 menit biasanya. Dengan lu skip opening sama endingnya kan, lu pokoknya nonton animenya aja gitu kan, plek gitu. Jadi opening endingnya lu cepet. Tapi kadang gue suka terusin. Karena kadang kan di ending tuh suka ada apalah gitu kan. Oh iya. Cuplikan episode berikutnya. Suka ada gimmick ending gitu. Terus kalau opening tuh biasa ya, openingnya gue jalanin juga sih. Karena itu kayak gue sambil ngambil cemilan, minum, ngecek handphone. Jadi kayak gue terusin aja gitu. Lu gak tertarik buat ikutan cosplay gitu? Cosplay anime. Gue kemarin tuh diajakin
foto sama temen gue Jojo. Konsepnya Jojo, tapi ya nggak yang cosplay banget gitu loh, cuman kayak ininya aja. Terus kemarin tuh diajakin lagi sebenarnya kan cosplay gitu sama temen gue gitu. Cuma masalahnya itu yang lagi pengen gue cosplayin jadi gini, nomor satu yang pengen gue cosplay itu Ulquiorra. Lo tau gak Ulquiorra? Enggak. Villainnya di Bleach. Oh iya, villainnya di Itu Bleach. Ya. gue pengen itu. Ya, si Ulquiorra. Susah kan? Kayak impossible, kayak gue gak tahu gimana cara cosplaynya. Terus yang kedua yang pengen gue cosplay itu Draken. Draken yang Tokyo Revengers. Terus temen gue kan kayak menawarkan, kita ada kostumnya segala macam. Gue yang kayak, nggak mau, gue maunya Draken atau Ulquiorra. Aduh susah ya maunya lu. Makanya belum kejadian, tapi gue pengen cosplay. Cuman kayak gue nggak tahu kenapa pilihan cosplay gue yang laki semua gitu. Ya mungkin karena gue lihat juga karena gini. Keren desainnya. Iya keren satu. Terus juga gue lihat sering cosplay itu kan sering ini kan, mereka sering cross gender sebenarnya kan, yang tadinya cowok mereka jadi cewek. Dan menurut gue tuh lebih seru gitu loh, lebih menarik gitu. Terus kayak gue lihat beberapa cosplayer profesional gitu yang kayak, ya menurut gue kalau cosplay dibawakan dengan benar sih keren gitu. Iya. Cuman ya gitu memang mesti total. Gue tuh pernah lihat cosplayer jadi Kenshin ya. Keren sih, mirip. Tapi ternyata setelah tahu, ini cewek. Jadi siapa? Yang jadi Kenshin itu ternyata cewek. Oh. Bener-bener ini lu nggak pokoknya ketika dia jadi Kenshin lu nggak menyangka kalau dia itu cewek gitu loh, karena ya mukanya bukan kayak Kenshin kan pas lagi mukanya lagi serem gitu kan, lagi serius, tapi ternyata tuh dia aslinya cewek. Oh ya nggak apa-apa lah, bagus. Makanya gue tuh pengen gitu loh kayak cosplay yang jadi yang lagi gue pengen banget sih dua itu gitu ya. Jadi kalau kayak lo ngelihat itu ya lo nggak ngelihat Leoni gitu loh. Lo ngelihat si karakter itu. Gitu. Iya. Gue pernah podcastan juga sama satu cosplayer ya. Dia memang cosplayernya lebih banyak sih variannya. Jadi di superhero juga, dia Jepang juga. Dan gue salut sama dia ketika dia jadi Eren pas lagi ini mode Titan-nya. Oh. Oke, kan kalau kita lihat Berarti Titan, itu make up-nya pakai itu dong, pakai iya apa? di make up. Jadi dia mulutnya Titan itu kan lebar sampai sini kan. Jadi dia full make up, dan dia bilang itu make up-nya aja udah beberapa jam sendiri, dan karena Titan itu sebenarnya telanjang kan, nggak pakai baju kan, tapi kan nggak mungkin dong dia telanjang kan. Jadi dia tuh bikin semacam kostum yang memang telanjang di situ, jadi kayak badan Titan gitu. Iya, Dan kayak latex gitu iya, bukan? latex busa gitu. Dan dia bilang kalau gue pakai dan gue harus perform dengan sebagai Eren itu, wah kita tadi bilang itu udah kayak sauna panasnya minta ampun. Emang makanya cosplayer tuh hebat loh menurut gue, dedikasinya tuh menurut gue keren gitu loh. Maksudnya ya kayak itu Eren gitu. Jadi udah gitu jadi mode yang Titans yang gitu itu kan susah banget gitu. Iya. Ya, lu butuh latex, lu butuh skill makeup yang bagus, lu butuh, wah gila banyak banget deh, dan lu butuh modal gitu. Iya. Cuman gini, keluhan dia adalah gini. Di Indonesia, profesi seperti itu dibilang kurang dihargai. Dia lebih dihargai ketika dia lagi keluar negeri. Iya. Kalau di sana, di luar negeri, cosplayer udah bisa jadi mata pencaharian. Di sini ya belum memang. Ya di sini ya cuman gitu, masih cuman buat happy. Tapi untungnya dia ini sih, dia juga ngeduitinnya adalah dengan dia, karena dia bisa bikin kostum juga, makanya kalau ada orang mau pesan kostum sama dia bisa bikinin. Bedanya mungkin begitu. Jadi dia nggak cuman cosplay buat diri sendiri doang dia. Nah, mudah-mudahan sih ya, maksudnya menurut gue semakin kesini semakin banyak kan gitu. Mudah-mudahan ini akan jadi sesuatu yang lebih berkembang ke depannya gitu, karena cosplay itu fun sih menurut gue, dan itu harusnya bisa jadi sesuatu yang menghasilkan gitu. Ya, lu Le, mulailah. Lu kan biar jadi rame gitu loh. Jadi cosplayer juga lihat, oh ternyata ada public figure juga demen cosplay nih kan. Jadi bisa ngangkat nih. Ntar ya, gue belajar ini dulu ya. Ntar gue cukur dulu, gue jadiin naga dulu biar kayak Draken.
Lu berarti ke Jepang udah berapa kali? Sering sih, karena adik gue kan tinggal di Jepang kan. Hmm. Jadi gue tuh kayak setahun itu bisa 1 sampai 3 kali ke sana. Selama pandemi aja gue belum ke sana lagi. Hmm. Karena memang masih ditutup border kan Jepang. Ya karena gue ke sana kan cuman modal tiket. Visa Iya. gue udah ada waktu itu. Hmm. Gue ada visa 5 tahun, gue bisa bolak-balik. Terus kalau nginep kan di tempat adik gue. Jadi gue ke Jepang itu lebih murah daripada ke Bali. Karena gue tinggal modal gitu, ada tiket promo, truk langsung beli, berangkat. Hmm. Gitu. Iya, iya benar. Lu ada ini nggak sih? Pengen tinggal di sana gitu, stay. Nggak bisa bahasanya cuy. Adik gue sih udah bilang, adik gue udah bilang, lu sini Cece belajar bahasa gitu, sekolah Hmm. bahasa di Hmm. Hmm. Jepang. Hmm. Hmm. Terus konsepnya kita, ya biar ini ya, biar bisa kalau nonton anime nggak usah pakai subtitle lagi. Biar ngerti. Impiannya sekolah bahasa cuman biar kalau nonton anime nggak pakai subtitle. Iya, tapi kan kalau mau Lucu. belajar bahasa itu kan emang sebenarnya ada baiknya datang langsung ke negaranya kan. Emang iya kayak adik gue kan gitu, dia belajar langsung di sana gitu. Terus cuman kayak gue bilang kan ke adik gue kayak, iya lu memang dari dulu kan seneng seneng bahasa. Adik gue tuh kan sekolah Mandarin, sekolah ini, sekolah itu. Hmm. Maksudnya dia seneng Hmm. emang yang bahasa-bahasa aneh Hmm. nggak ada abjadnya gitu loh. Hmm. Lah gue mah, gue bilang gue kagak bakal lulus belajar dari Jepang itu tulisannya kayak ulet semua, boro-boro. Enggak, gue bilang enggak deh, lu aja. Dulu tuh gue pernah les bahasa Jepang kan. Nah, ada satu Mm-mm. sekolah gitulah di daerah Kartini situ tuh deket Pasar Baru. Gua akhirnya berhenti ketika sudah mulai masuk harus mempelajari kanji. Mabok gue belajar kanji. Makanya gue juga enggak, mungkin kalau kayak conversation atau apa apa gitu kayak mungkin gue Hmm. masih bisa melajarin gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi kalau udah urusan tulisannya, baca atau begitu, kayak gue nggak bakal deh. Gue dulu di lesin Mandarin sama emak gue aja kabur, gue nggak mau lagi. Nah, kalau adek gue emang Hmm. seneng dia Mandarin, dia sekolah di Cina gitu Hmm. kan, jadi dia Hmm. bisa tuh kanji-kanji Mandarin. Kan tuh susah banget dia lulus cuy. Habis itu dia Jepang sama kan gitu juga kanji-kanji uget-uget Hmm. tuh segala macam Hmm. semua. Bisa. Jadi emang adek gue itu seneng belajar bahasa. Kalau gue mah kagak. Hmm. Sama kayak adik gue. Bokap gue mah sesuai yang ada di anime aja. Yamete, Bakero. Me. Sama kayak adik gue tuh. Adik gue akhirnya kan ikut juga tuh. Dia ikut kursus juga kan bahasa Jepang. Tapi dia Mm-mm. emang niat sampai lulus dia. Iya, kalau Sampai. emang niat ya pasti bisa. Hmm. Kalau kayak gue mah udah ngeliat tulisan itu, Hmm. otak gue udah langsung shutdown. Even sampai sensei sebenarnya tuh pengen dia juga jadi ikut ngajar juga di situ karena adik gue ternyata salah satu lulusan terbaik lah waktu itu di ini ya tempat kursus ya di sekolahnya ya. Tapi karena adik gue nggak ini, nah cuman adik gue waktu itu pas lagi kuliah di BINUS, dia ikut Nippon Clubnya BINUS. Hmm. Dia jadi ketuanya Nippon Club dan dia waktu itu ngajar untuk orang-orang yang mau belajar bahasa Jepang di Nippon Club. Oh, lumayan. Iya, cuman sekarang sih dia bilang sama Keren. gua kalau udah mulai lupa-lupa sih karena dia udah nggak kepake bahasanya. Nah, jeleknya kalau bahasa gitu tuh. Kalau lu Iya, jarang jarang lo pakai harus jadi sering pakai. iya mulai jadi hilang jadinya. Heeh. Gila. Emang harus dipakai terus. Mm-mm. Padahal dia itu kanji segala macam bisa dia tuh. Gila, gua pas kanji udah gua mabok udah Tapi lah. kayak gitu mah gampang lah. Maksudnya tinggal kayak di refresh lagi memorinya juga gitu pasti bisa. Iya sih, kalau di refresh ke sana misalnya gitu ya, pasti pelan-pelan ingat Iya, lagi dia. bisa pasti langsung. Hmm, hmm, hmm. Oke, berarti lu nggak ada niat ya buat stay, tapi kalau buat jadi turis ke sana bolak-balik, oke lah ya. Iya. Kalau buat stay sih ya masih belum ya. Karena kayak gue kalau ke sana gue ngapain gitu loh. Jadi gue kesana mau buat liburan aja. Karena kan maksudnya kayak ya emang nggak bisa dipungkiri, gue masih nyari duitnya di sini gitu Hmm, kan. hmm, hmm, hmm. Gitu. Jadi gue kesana buat liburan. Tapi kalau kayak buat nyokap gitu udah mulai ada wacana sih gitu. Kayak adik gue udah bilang ntar mau coba apply visa lebih lama gitu buat nyokap gue. Gitu. Lu pertama kali ke Jepang rasanya gimana? Wah. Nah, gue tuh pertama kali ke Jepang, gue berdua Hmm, doang sama adik gue. Gue hmm, nganterin adik gue kan. hmm, Adik gue baru mau sekolah nih, jadi kita
sana berdua lah, anak dua ini nggak ngerti bahasa Jepang ya, terus ke sana gitu kan. Yang pertama kita lakukan sih pertama ya gitu. Wah gitu, nyampe sini beneran ya kayak yang kita lihat di kan adek gue juga pembaca komik dan penonton anime gitu kan, kayak wah ya ternyata sama gitu segala macam. Terus gue inget banget tuh kita kayak pertama kali sampai apartemen adik gue, kita mau makan dulu nih sebelum bongkar-bongkar gitu kan. Jadi kita kayak cuman jalan kaki dari apartemen cari restoran terdekat. Nah, adalah kayak kedai rumahan gitu. Kalau kayak lo nonton di anime yang kayak kedai udon rumahan yang jual nenek-nenek. Oh iya oke. Itu literally kayak gitu. Terus pas lo masuk ke dalam tuh nenek-nenek lagi nonton baseball. Orang Jepang banget ya nonton baseball. Jepang banget kan? Iya. Literally kayak begitu. Iya. Kita masuk ke sana. Ya kan kita ngarepin kalau kayak kita masuk ke restoran minimal ada buku menu, ada gambar atau apa gitu kan. Terus pas kita ke sana ternyata nggak ada. Cuman tulisan kanji semua grek gitu, nggak ada gambarnya, nggak ada boro-boro bahasa Inggris ya. Gambarnya aja nggak ada. Jadi kita kayak, ini kita gimana cara pesan itu terus nenek kan kayak gitu ya. Kita udah nggak ngerti kan. Terus tapi kita lihat meja sebelah, oh ada kakek-kakek lagi makan udon. Untung kita hafal makanan-makanan Jepang. Jadi kita kayak cuman udon. Terus dia kayak mungkin nanya lagi kan, udonnya pakai apa? Mungkin ya pakai bahasa Jepang. Tempura udon. Udah yang kita hafal aja benar itu restoran udon gitu. Datanglah makan, terus gue sama adek gue kayak ketawa-tawa gitu. Gila, kita bener-bener kesini berdua nggak ngerti apa-apa, ngomong pakai bahasa monyet, tapi kita tetap bisa makan gitu. Untung kita ngerti makanannya kan gitu. Udah habis itu besokannya mulailah adek gue mengurus ini itu kan di kepala gue nih sebagai orang Indonesia kan, dia gitu nyampe sana dia ngurus registrasi KTP, registrasi buka bank, terus surat apalah gitu, pokoknya banyak yang harus diurus. Di kepala lu itu ribet kan, memakan waktu berhari-hari ya. Itu semua selesai dalam waktu 2,5 jam. Jadi kan dia dibantu sama dari pihak sekolahnya kan, maksudnya kayak oke, hari ini kita akan bantu urus ini itu segala macam, karena adik gue kan udah kedaftar di sekolahnya itu gitu. Jadi kita udah spare nih, oke. Gue kan 10 hari itu di sana. Gue sama adik gue kayak mungkin kita berhari-hari nih belum bisa ngapa-ngapain karena kita masih urusan legalisir data apalah gitu. Ternyata semua itu selesai sebelum makan siang. Terus kayak oke, udah selesai urusannya, kita tinggal terus yang dari pihak sekolah bilang oke, tinggal ditunggu minggu depan kamu udah bisa langsung masuk sekolah ya. Terus gue sama adik gue kayak udah kelar nih. Terus kita bisa ngapain? Udah kita jalan-jalan liburan. Gue udah ngebayangin kayak mungkin seminggu habis waktu kita buat bolak-balik kantor itu gitu kan segala macam. Ternyata urusan apapun di sana tuh gampang banget urusnya, nggak pakai bertele-tele, nggak pakai ribet, nggak pakai apa, nggak pakai harus nyogok-nyogok sana sini gitu, efisien banget semuanya gitu. Jadi ya first impression gue memang ya Jepang seefisien itu, semirip itu sama di anime, terus semenyenangkan itu, terus ya literally memang kayak lo misalnya masuk toko atau apa tuh banyak banget barang-barang lucu yang nggak penting, yang kayak aduh ini tuh lucu banget pengen gue beli tapi ini nggak penting, tapi ya tetap gue beli gitu karena lucu gitu. Itu sebanyak itu yang kayak begitu. Iya. Lu waktu itu di mana? Di Tokyo atau di mana? Di Kyoto, adek gue di Kyoto. Adek lu di Kyoto, berarti ke barat ya? Yes. Lu lebih suka di barat atau timur? Gue lebih suka di Kyoto. Oke. Karena ini ya lebih Tokyo sama Osaka tuh terlalu rame. Kota banget ya soalnya kan. Iya, selain kota banget menurut gue tuh terlalu rame. Lu kayak kalau naik kereta, literally lu kayak pepes di dalam kereta. Bener-bener rame, terus kayak kemana-mana tuh jauh dan rame gitu. Ya kota. Kalau di Kyoto tuh kayak santai, relax, kayak lo di kereta nggak bakal kayak empet-empetan banget, kecuali memang rush hour ya, jam orang berangkat kerja atau jam orang pulang kerja gitu. Tapi habis itu sisa-sisanya tuh kayak santai gitu. Kayak gue jauh lebih suka di Kyoto sih. Terus kalau misalnya kayak kalau dari Kyoto, kalau lo pengen hingar-bingar kota, itu tinggal naik kereta ke Osaka sebentar, tuh cuman 50 menit udah sampai gitu. Betul. Dan kalau lu suka sejarah, lu suka bangunan-bangunan lama, ya emang lebih bagus di Kyoto sih. Di Kyoto semua itu. Iya, keren-keren itu, benar. Tapi ya lucu ya sebenarnya.
orang Tokyo dan orang Kyoto itu, orang Osaka itu sebenarnya kan logatnya beda ya. Beda. Ada beberapa kata tuh yang ini gitu. Gue pernah ketemu orang Jepang di Korea. Jadi waktu itu gue lagi kayak ada satu ya kayak acara ini lah ya, volunteering gitu di gereja di Korea gitu. Ada orang Jepang di situ dan dia bilang kalau dia itu orang Osaka bukan Mm. Tokyo kan. Oke. Nah, karena ya kan di anime kan kadang-kadang lu tuh kan kayak apa sih istilah Osaka Band gitu kan. Iya, Kansai Bank. Iya, Kansai Bank. gue ngomong gitu ke dia, dia sampai bingung, lu tahu dari mana tentang istilah-istilah kayak begitu gitu loh. Heeh. Gue bilang ya karena gue bilang gue suka nonton anime segala macam. Oh iya 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 iya. Dan lo perhatiin kalau misalnya kayak udah di anime yang tokonya yang villain atau tokonya yang bos Yakuza atau misalnya Hmm. tokonya yang Hmm. serampangan pasti logatnya tuh Kansai Bank. Iya iya Nah, bener yang bener. lucu nih, adik gue tuh dulu Hmm. dia sekolah bahasa di Kyoto itu, ya kan Hmm. maksudnya ya sekolah bahasa resmi kan, jadi kayak Hmm. bahasanya mungkin halus lah gitu kayak bahasa Tokyo. Nah, Hmm. terus adik Hmm. gue part time nih, kerja part time di restoran. Ya dia kerja part time, teman-temannya kan Bank semua nih. Hmm. 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 Nggak berapa lama dia part time, dia udah mulai makin lancar bahasa Jepangnya gitu di sekolah, di tes orang sekolah bingung kenapa logat kamu jadi Kansai Bank katanya. Kita nggak ngajarin kayak gini. Jadi adik gue sekarang bahasa Jepangnya tuh kasar Iya iya iya. karena teman-temannya semua Kansai Bank. Bahasanya jadi lebih ini bahasa slang lah ya kalau kita Iya, bisa sebut bahasa itu. slang. Jadi Jadi kayak lebih ya istilahnya lebih lebih kasar gitu hmm. logatnya. Kalau Tokyo itu kan halus gitu. Bahasa Halus, lebih lembut, resmi sih, sopan. lebih resmi sih sebenarnya kalau Tokyo Iya, itu. resmi gitu. Nah, adek gue mah nggak yang begitu. Adek gue tuh Hmm, Kansai Bank. iya. Gue pokoknya ingetnya gini, kalau lu belajar bahasa Jepang, kalau bodo itu baka. Tapi kalau lu sama orang Kyoto, orang Osaka, bodo itu bukan baka, tapi aho. Itu beda. Iya, ya makanya adek gue yang begitulah. Iya, menarik, menarik. Ya, Kyoto itu sih, bagus sih. Apa namanya tuh, istananya, segala macam tuh masih ada ya, masih, Ya, si masih, kuil-kuilnya. iya, kuil-kuilnya. Termasuk yang paling terkenal kan salah satunya tuh si Fushimi Inari itu kan di Kyoto juga. Terus ada Kiyomizu-dera Temple yang di atas bukit itu juga kan di Kyoto. Terus si Golden Temple itu Mhm. di Kyoto juga gitu. Terus si yang hutan bambu Arashiyama itu kan di Kyoto juga. Hmm, betul, 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 betul. Oke, nah Banyak. sebelum gua close lah ya, kan kemarin gua udah janjian sama Leody buat dia karena dia penggemar anime banget, gue minta sama dia buat bikin dong top 5 list dari anime terbaik yang pernah lu tonton dan dia bilang katanya susah banget. Dia bilang kalau mau ngelis tuh 20 mah lebih ada kali. Tapi dia udah ngumpulin nih. Tapi dia udah ngumpulin sebenarnya dari yang 5 Jadi kemarin. gini, soalnya gini. Jadi Hmm. gue tuh tipe yang sebenarnya appreciate karena menurut gue anime itu kan sebuah bentuk art ya, sama Hmm. saya salah satu bentuk dari kesenian gitu. Nah, seni itu kan ukurannya taste gitu loh. Gue Hmm. nggak mengukur itu dengan angka atau nilai gitu. Ukurannya Hmm. taste gitu. Dan gue nggak akan pernah mereview kayak anime ini jelek gitu. Gue nggak Hmm. bakal kayak gitu. Hmm. Karena menurut gue lo nggak bisa mengukur sebuah karya seni itu dengan jelek atau buruk gitu. Gue lebih Hmm. ke kayak, oh ini nggak Exactly. sesuai sama taste gue. Hmm. Hmm. Ini gue kurang cocok sama art style animenya. Gue kurang cocok sama story-nya atau apa. Gue lebih ke kayak gitu. Dan so far gitu. Dan gue pasti gue suka gitu appreciate anime yang kayak even gue misalnya nggak terlalu suka tapi ada hal yang baik dari situ gue tetap gue bisa suka gitu loh jadi Hmm. Hmm. ya mungkin karena gue suka anime dan gue makanya kenapa gue bilang susah gitu loh milih 5 gitu karena apa patokannya ya gitu Hmm. loh apa Hmm. patokannya menjadikan ini top 5 gue gitu sedangkan banyak yang gue tonton banyak yang gue suka banyak yang gue appreciate dan banyak yang pengen gue kasih tahu gitu loh kayak anime itu nggak cuma Naruto, One Piece dan Dragon Ball dan Bleach Hmm. gitu loh masih Hmm. banyak gitu bentuknya yang lebih ini lagi gitu tapi akhirnya si top 5 ini pemilihannya itu berdasarkan kayak uh, ini yang kayaknya bakal bisa gue tonton lagi terus mungkin gak berapa lama gue tonton lagi gitu Hmm. Hmm. gak berapa lama mungkin gue nonton lagi masih nggak apa-apa gitu kan ada juga anime yang oh bagus habis tapi kayak ya nggak usah ditonton lagi gitu Iya, saya iya, iya. sekali aja cukup gitu kan Hmm. ada yang kayak gitu nah Hmm. jadi ini patokannya buat gue ini entertainment levelnya juga oke yang gue nggak masalah kalau gue nonton ulang Hmm. gitu
Apa aja sih gue udah lupa listnya. Kemarin list pertama lu adalah Gintama. Oke. Gintama udah Gintama. lumayan lama nih. Nah, kenapa gue pilih Gintama? Karena menurut gue itu salah satu yang paling lengkap. Komedinya jelas. Terus actionnya bagus. Karakternya ngehe semua. Boleh gak sih ngomong ngehe di sini? Nggak masalah gue di sini. Sering kok sebanyak yang ngomong kasar kok yang lain-lain. Dan menurut gue voice actornya sih kayak Gintama nggak akan selucu itu kalau si Ginchan itu nggak di voice actorin sama si ini Sugita ini. Menurut gue tuh tai banget, tuh lucu banget. Jadi gue pilih Gintama karena Gintama tuh bisa gue tonton terus-terusan. Oke. Itu Gintama ya. Lalu Hunter x Hunter. Ini juga anime lama nih. Anime lama juga. Hunter x Hunter itu juga. Nah ini yang gue masukin Hunter x Hunter ini untuk mewakili yang typical shonen. Yang persahabatan, berjuang, mendapatkan goal apa, terus bertarung pakai kekuatan super ini itu segala macam gitu. Kenapa gue suka Hunter x Hunter? Menurut gue satu karena gue suka ceritanya, terus manganya gue suka, terus animenya juga gue suka yang dulu. Jadi kalau misalnya kayak lo pengen yang lebih dark, yang lebih mendekati animenya, lo nonton yang versi lama tuh, yang versi tahun 98 atau 99. Terus kalau lo pengen yang lebih light hearted, lebih family friendly, lo bisa nonton yang di yang terbaru sih. Yang diedisi tahun 2011. Gitu. Jadi Hunter x Hunter ini gue masukin sebagai perwakilan shonen, dan memang gue udah nonton ulang 2 kali dan gue baca juga komiknya, jadi kayak ini masuk list karena gue kayaknya nggak bosan sih sama ini, dan gue masih menunggu kelanjutannya gitu karena si pengarangnya hiatus sudah kayak 3 tahun lebih gitu, jadi kayak ceritanya masih ngegantung nih sekarang. Gue baca manganya nih, terusannya gimana ini? Bener masih belum tamat itu manganya. Ini masih kayak di tengah-tengah cerita itu, masih di atas kapal itu, gimana nih terusannya? Gitu. Jadi ya, dan gue suka Hunter x Hunter juga ya, itu pilihan lain gitu. Kalau misalnya kayak lo suka Naruto, lo suka One Piece, suka apa segala macam, ya ada Hunter x Hunter juga gitu. Oke, lalu berikutnya lu taruh Cowboy Bebop. Kayak Cowboy Bebop juga udah lama ya. Iya, itu masuk karena kayak gue baru nonton lagi kan, jadi kayak baru ke-refresh lagi, dan gue ingat lagi kayak betapa fun-nya Cowboy Bebop itu. Menurut gue salah satu yang fluid banget gerakannya, motion-nya tuh bagus gitu, terus karakternya tuh nggak terlalu banyak, nggak bikin kita pusing, ceritanya nggak terlalu kompleks, tapi dia science fiction asik yang nggak terlalu sok diberat-beratin, tapi juga nggak terlalu ringan. Terus setiap episode itu temanya tuh beda-beda, musiknya beda-beda, terus style-nya beda-beda gitu. Jadi kayak lo nggak bosan karena setiap episodenya itu mengusung nuansa yang beda. Itu menurut gue. Lu udah nonton live actionnya belum? Belum, nggak mau. Jangan deh. gue udah kayak hampir tidak pernah mau nonton live action. Karena satu gini, gue tuh kenapa gue suka manga sama anime? Karena imajinatifnya tuh luas banget kan, kayak lu bisa mengabaikan logika. Karena apa? Karena ini ya memang anime, karena ini memang manga, ini memang buatan gambar gitu loh. Tapi pada saat lu jadikan orang di situ, nggak bisa men, logika lu pasti main. Itu yang kadang bikin kayak menghancurkan imajinasi gue. Dan nggak sesuai harapan udah pasti gitu. Jadi gue hampir tidak pernah mau nonton live action karena ya jelas ya Death Note, Dragon Ball, terus Dragon Ball mah nggak usah ngomong lah ya. Gue kayak langsung udah deh, abis itu gue kayak gue nggak mau lagi nonton live action, gue maunya tetap di anime sama manga aja udah cukup. Ini opini pribadi gue ya, dari semua anime manga yang pernah dibikin live actionnya, menurut gue yang sampai saat ini paling bagus itu hanyalah Rurouni Kenshin. Selebihnya nggak ada satupun yang juga ada kan ya. Ada. Gue kalau Kenshin masih suka, maksudnya
mungkin bedanya gini kali ya. Kalau Kenshin itu kan memang cerita sejarah ya. Kisahnya samurai. Ya, samurai emang based on true story, tapi kan dicampur dengan tokoh-tokoh fiksi kan. Iya, Masih lu ketika dia dijadiin live action masih enak dilihatnya masuk. karena ya Iya, karena itu manusia ya kan. yes. Gitu. Bukan yang tokoh-tokoh dengan bentukan yang aneh-aneh gitu, yang apa ya, ya tadi lu bilang yang gak realistis lah. Masih masuk. Tapi kalau Iya, yang kalau lain, kayak Rurouni ya, ya bisa. iya, iya. Atau Tapi kayak misalnya anime-anime yang slice of life, drama ya nggak apa-apa mungkin dibikin live action ya karena memang hmm, based hmm. on real life kan gitu. Iya, betul. GTO bagus tuh dulu. GTO dulu Ya bagus. kayak gini memang itu Hmm, kan ya hmm, hmm, school life gitu loh. hmm. Itu nggak apa-apa, toh tokonya manusia semua gitu. Iya, Tapi kalau iya. kayak Dragon Ball, terus Death Note, terus ya banyak lah. Nggak usah Iya. disebutin. Oke, lalu ke yang keempat ini lu menaruh Bungo Stray Dogs. Oh ya, nonton nggak lu itu? Gue Bungo Stray Dogs nggak nonton. Nah, kenapa lu taruh ini Bungo Stray Dogs? Ini sebenarnya gue pernah dengar beberapa kali, tapi gue nggak nonton. Dan sebenarnya kan bukan salah satu anime yang orang biasa taruh di best listnya nih. Mm-mm. Jadi gini, gua itu Bungo Stray Dogs itu kenapa gue masukin? Menurut gue tuh salah satu anime yang underrated dan gak banyak orang tahu. Hmm. Padahal menurut gue, uh, ya you either hate it or love it sih, si Bungo Stray Dogs ini gitu. Pertama gue suka tokoh-tokohnya kan karakternya. Terus banyak reference literaturnya yang walaupun gue nggak ngerti semua, tapi kayak sebagian gue tahu reference literaturnya menurut gue menarik gitu loh. Jadi kayak oh gue tahu ini base dari ini nih, gue itu base dari itu kayak keseruan tersendiri buat gue pas nonton gitu. Oh ini Edgar Allan Poe nih, oh ini nih gitu referensinya gitu tokoh-tokohnya. Terus yang gue suka lagi sama dia itu light tapi juga tahu-tahu serius. Terus kayak oh ini kayaknya biasa-biasa aja tapi kayak ada something yang menarik gitu kayak gue inget banget soalnya gue nonton ini tuh gue bukan tipe yang bisa maraton tapi gue nonton Bungo Stray Dogs itu waktu itu gue cukup maraton gitu cukup terus gitu dan animasinya bagus menurut gue, actionnya bagus, terus si supernatural ability-nya juga menurut gue menarik si Bungo Stray Dogs ini dan karakternya tuh banyak, cukup banyak. Jadi lu nggak bosan dengan cuman ya memang ada satu hero-nya gitu, cuman kayak ya banyak gitu. Jadi lu seru aja gitu lihatnya dan saya ingat gue suka banget sama si Bungo Stray Dogs. Emang gue baru nonton satu kali sih, tapi gue masukin list karena gue akan nonton lagi gitu karena gue cukup suka sama si Bungo Stray Dogs. Dan memang sepanjang gue bahas ini belum pernah ada yang nonton. Termasuk lu belum nonton juga kan? Iya. Terus kayak beberapa teman gue yang suka anime juga kadang gue rekomendasiin terus tapi belum pernah ada yang nonton juga gitu. Jadi kayak gue sendirian. Iya benar. Makanya ini sebenarnya jadi gue masukin aja biar gue ada teman. Siapa tahu ada yang nonton gitu. Karena menurut gue gak jelek, bagus kok gitu. Dan cukup underrated gitu. Terus memang mungkin banyak yang apa ya, kayak nggak tahu sih ini tentang apa sih gitu. Sama gue pun pas pertama nonton kayak ini apa sih? Tentang apa sih gitu si Bungo Stray Dogs ini gitu kan. Tapi akhirnya gue coba nonton dan ternyata memang cukup menarik gitu ceritanya juga nggak biasa, nggak yang oh gue punya kekuatan super terus ada evil organization apa lagi gitu ya maksudnya itu ada juga tapi nggak yang sebegitunya gitu loh. Jadi terus ada edgy-nya menurut gue. Terus si karakter utamanya itu juga nggak tokoh yang protagonis banget gitu loh, tetap banyak flows-nya gitu. Jadi cukup menarik buat gue si Bungo Stray Dogs ini. Dan art style-nya gue suka. Art style-nya gue suka. Oke, gue jadi penasaran nih. Tonton lah. Ada kok di Netflix. Oke. Bungo Stray Dogs. Oke, yang terakhir lu ya ini dari semua list lu ini yang sama-sama gue adalah ini. Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Yes.
Oke. Attack on Titan. Lagi ini ya. Particularly season 3. Gue suka banget Attack on Titan season 3. Menurut gue salah satu yang the best. Iya, karena season 3 kita akhirnya jadi dapat pencerahan kan tentang sebenarnya apa yang sedang terjadi kan. Yes. Karena season 1 sama 2 itu kan slow pace banget kan memang. Iya. Slow gitu, maksudnya kayak di-build memang ceritanya dulu, di-build dulu karakternya ini apa segala macam slow pace. Nah, di season 3 itu bang gitu kita tahu gitu semua, dan menurut gue brutal di situ kan. Keren gitu loh. Asik, dan animasinya flawless sih menurut gue, keren banget. Voice actor-nya juga bagus banget semuanya menurut gue. Jadi Attack on Titan sih harus masuk list. Iya. Lu merasa nggak sih Attack on Titan itu dulu ketika season 1, season 2 itu kan ceritanya apokalips banget kan ya. Lu merasa kayaknya lu tinggal lu doang nih di kota lu doang ini satu-satunya nih. Lu kalau keluar dari kota lu, itu pasti kayak kiamat lah, isinya Titan semua kan, lu bakal dimakan. Kita kan lu berasa memang populasi cuma di situ doang. Iya kan dikasihnya seperti itu. Tapi kan kayak tadi lu bilang season 3 akhirnya dibuka kan semuanya. Dan ternyata di luar sana ada orang lain kan. Dan wah itu bener sih, gue akuin itu anjir, gue pas lagi nonton ini fuck up banget ini cerita ya kan, emotional roller coaster banget kan. Iya. Udah gitu selain itu lu disuguhi dengan action pack yang menurut gue keren banget gitu. Dan brutal, maksudnya nggak takut ngebunuh karakter, nggak takut terlalu sadis atau apa. Menurut gue memang keren gitu loh, mendobrak apa ya, dunia peranimean mungkin menurut gue. Iya. Itu scene yang last battle-nya Erwin itu salah satu the best sih itu sih. Yes. Itu gokil sih. Keren men. Terus banyak plot twist di situ, banyak shocking moment di situ. Jadi menurut gue itu memang sampai saat ini tuh the best sih on Titan itu. Iya. Tapi di season 4 itu tiba-tiba berubah semua. Berubah lagi kan? Jadi politik banget kan? Yes. Ya kan? Makanya langsung beda arah lagi gitu loh, kayak beda ini. Nah, gue personally suka Attack on Titan sampai season 3. Season 4 jadi politik banget kan jadinya kan? Iya, jadi terlalu serius gitu menurut gue. Ya gue personally ya gitu. Gue kan ya seperti yang tadi gue bilang ya, gue suka imajinatif itu loh. Gue suka apa, mau berani apa, ibaratnya kalau kayak itu karakter manusia ya secara moral kita mempertanyakan banget. Tapi pada saat itu ada di anime ya it's anime, ini buatan kok gitu, ini nggak kejadian beneran gitu. Gue suka gitu loh, dia tuh cukup mendobrak apa ya, moral kita lah gitu. Kita nggak bisa memakai standar manusia di situ gitu loh. Nah, gue suka yang tipe kayak itu. Makanya kenapa gue bilang gue suka banget sih Attack on Titan season 3 itu. Nah, pada saat season 4 mulai terlalu real buat gue. Iya. Menurut gue secara plot cerita ya. Setuju sih. Ya tetap sih imajinatif ya, si Titan apa ini apa segala macam gitu. Tapi lo masukin politik apa segala macam gitu. Beda halnya sama Full Metal Alchemist. Ya politiknya itu udah bagian dari ceritanya dari awal gitu kan. Itu juga tuh nggak masuk list tuh jadinya tuh. Iya. Ya gini ya. Tambahin Full Metal. Ya, Full Metal Alchemist gue setuju sih. Itu juga salah satu anime. Itu salah satu the best. Dan di Full Metal itu ada salah satu voice actor yang gue suka banget sih, Romy Park yang jadi Edward-nya. Oke, jadi itu ya Edward. Itu kan voice actor-nya si Romy Park. Gue suka banget tuh, dia tuh setiap bawain, maksudnya gue suka karakter suaranya, dan dia setiap bawain karakter tuh menurut gue bagus gitu. Kayak lo tau dia itu voice actor yang sama Zoe. Yang di mana? Yang di Attack on Titan. Jadi si apa sih bacanya, Hange si Hange Zoe Henji apa ya, gue tahu. Iya itu. Iya, yang matanya hilang satu kan? Iya, yang si mad scientist yang pakai kacamata. Iya, dia. Bener. Gitu. Nah, itu voice actor sama si Edward. Sama di Bleach juga dia jadi si
Hitsu something. Pokoknya gue suka banget ya karakter suaranya si Romy Park ini. Gue nggak gitu Dia bisa apa jadi sih. cewek, dia bisa jadi cowok. Lo nggak tahu kan? Lo nggak bisa tahu gendernya dari suaranya. Iya. Gue nggak gitu apal sih nama-nama ini ya yang jadi mereka ngomongnya apa seiyu ya, pengisi suara Seiyu. kan, ya voice actor Gue gitu kan. cukup obsesi sama seiyu karena gue kenapa gue kalau nonton anime itu pakai subtitle, gue nggak mau yang dubbingan karena menurut gue itu Betul, gue setuju. Pasti hilang esensinya. Yes, nyawanya tuh hilang. Yang ngehidupin anime itu seiyunya menurut gue, selain animasi ya. Tapi pada saat animasinya bagus, seiyunya nggak bagus, menurut gue bisa fail juga. Betul, setuju. Jadi gue biasanya tuh kalau kayak nonton anime terus yang kayak, oh gue suka ini suaranya atau apa gitu kan, gue suka browsing gitu loh. Oh ini, terus gue lihat tuh dia main apa aja. Oh ternyata dia ngisi suara ini gitu. Gue cukup explore si seiyu ini juga gitu. Sampai gue punya beberapa favorit gitu. Termasuk kayak itu, kayak tadi gue bilang Gintama itu manganya nggak selucu itu. Tapi pada saat dijadiin anime dengan pengisi suaranya dia dan karakter-karakter lain, menurut gue tuh jadi lucu banget. Jadi hidup soalnya karakternya. Jadi hidup gitu. Betul. Dan lu kan hari ini tadi baru post kan ya di Instastory lu, gue lihat tuh pengisi suaranya Dragon Ball kan, Goku, Gohan, Goten itu satu orang tapi seorang nenek-nenek sebenarnya. Nenek-nenek. Iya, dan cewek. Dia itu pengisi suara itu dari Dragon Ball pertama sampai yang sekarang tuh masih dia juga. Iya, betul. Dari tahun 86 pertama itu. Jadi lo kebayang nggak nenek-nenek sampai umur segini masih kami ha. Karena Dragon Ball kan masih produksi sampai sekarang, masih dia juga yang ngisi suara. Iya. Gila. Terus ya. Cuman itu maksudnya lo kalau lihat ya di My Anime List gitu ya. Lo klik deh si namanya nenek itu gitu kan. Pengisi suara itu dia nggak ngisi, maksudnya di Dragon Ball tuh banyak karakter-karakter lain juga yang dia mainin selain Goku, Gohan, Goten. Termasuk yang turunan-turunannya masih yang gengnya Goku gitu tuh dia semua itu juga. Iya, makanya nggak nyangka ya, cewek gitu, ibu-ibu. Kalau dulu gue tahu pas lagi 90-an sih, gue tahu ternyata yang ngisi suara Goku ternyata cewek. Tapi waktu itu kan belum nenek-nenek lah ya, masih ibu-ibu. Belum nenek, tapi udah tua juga, men. Udah tua juga, 50-an juga. Iya, udah ibu-ibu gitu. Berarti gue selama ini dengar Kamehameha itu berarti itu suara cewek ternyata. Suara cewek. Goku, Gohan, Goten itu suara cewek. Termasuk di Full Metal itu si Edward sama Alfonso tuh cewek. Yang ngisi suara dua-duanya. Terus ada satu lagi kemarin gue lihat. Ada satu juga seiyu terkenal, si Yuki, siapalah gitu namanya. Nah, kemarin itu, maksudnya ya kayak di acara reality show di Jepang gitulah. Dia disuruh ngisi 10 suara yang dia, maksudnya karakter yang dia mainin yang paling terkenal gitu kan, 10 suara. Termasuk, ini si Eren. Oh, dia ngisi suara Eren. Jadi Eren. Ya, dia kan banyak karakter lain ya. Terus direkam lah nih si 10 suara ini, terus dianalisa. Itu kalau orang yang nggak ngelihat, maksudnya cuma ngelihat hasil analisa suaranya, itu 10 orang yang berbeda. Orang tuh kalau ngelihat pattern suaranya gitu di recording, itu orang bakal taunya nih 10 orang yang berbeda. Padahal itu satu orang yang sama. Itu keren banget. Gila, seiyu itu menurut gue keren banget sih. Gue lumayan suka ngeliatin live recordingnya mereka di YouTube gitu, suka gue cari-cari gitu kan live recordingnya segala macam, keren banget sih. Iya. Mereka yang bikin hidup animasi yang kita sukai itu. Betul. Voice actor itu keren. Kalau dulu kita nonton Dragon Ball kan yang dubbingan sini ya, makanya kenapa gue nonton ulang gitu. Karena gue pengen dengar aslinya dan ternyata jauh lebih bagus. Kalau dulu gue dengar suara Goku gede ya, Goku yang udah gede ya. Ya ini ya bukan bermaksud mengecilkan peran pengisi suara di Indonesia, tapi memang ya ketika lu dengar yang dari Jepangnya karakternya jadi nggak dapet ketika lu dengerin di Indonesia sih. Mungkin juga kekurangannya ini kali ya industrinya lah ya. Kalau di Indonesia sih mau gimana, pengisi suara itu kan ya memang karena ada buat mempermudah kan. Itu aja udah beda. Di sini kita nyebutnya pengisi suara, profesinya ngisi suara. Kalau di sana voice actor. Actor, man. Betul. Jadi mereka berakting dengan suara. Nggak cuma ngisi suara, nggak cuma dubbing. Kalau di sini profesinya
ya pengisi suara kan harusnya dijadikan aktor gitu loh, voice actor juga. Jadi mereka akan memainkan dengan nyawa, dengan emosi. Iya. Kalau enggak ya suaranya gitu, datar aja. Iya, karena pengisi suara kita nggak bisa ini juga ya memang pengisi suara. Iya. Kayak kita nonton jadi kayak nggak ada bedanya telenovela sama yang ngisi suara narasi iklan atau apa gitu. Ya karena semua itu sama. Betul. Malah mungkin masih lebih bagus yang orang-orang voice itu yang buat iklan. Suaranya mungkin masih lebih hidup kali dibandingin di itu ya, di film anime gitu. Kalau gue lihat deh, karena mungkin bayarannya beda ya kan, dan juga sekolahnya beda ya mau bagaimana. Tapi lo nggak bayangin nggak lagi nih si Dragon Ball nih si nenek-nenek umur 80 ini masih teriak-teriak sampai sekarang kan karakter Goku tuh teriak-teriak mulu. Iya betul, dan dengan suara cemprengnya ya, dengan suara cemprengnya ya. Sekarang masih teriak-teriak Goku, Goten tuh kan tukang teriak-teriak. Kalau berantem kan wah. Gila hebat men, itu national treasure itu menurut gue. Betul. Ya semoga di ini ya panjang umur lah ya buat pengisi suaranya Goku. Karena kalau itu sedih banget pasti kita semua tuh kalau sampai dia nggak ada itu. Iya, ntar Goku jadi kehilangan esensi seorang Son Goku itu. Bener. Oke deh, Le. Tadinya nggak mau sejam, akhirnya kita jadi sejam lebih kan? Bener juga. Wah kebanyakan ngemeng nih. Oke. Ya, tapi anyway, gue senang sih ngobrol sama lu. Ternyata lu memang ini ya, demen banget sama Jepangan lah ya. Ya kita mirip. Memang wibu. Nanti judulnya biar clickbait nih, biar orang ini harusnya apa nih? Leoni ternyata wibu banget ya. Itu. Terus ternyata itu bukan clickbait karena mungkin kalau follower gue tahu gue emang wibu. Ya, mungkin yang bukan follower lu kan mungkin baru tahu, oh ternyata Leoni wibu banget. Iya, orang wibu apa coba lihat dari IG story gue. Oke deh, gue close dulu untuk Talk Podcast episode kali ini. Gue Andri dan Leoni mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk Podcast episode berikutnya. Bye.